Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT. Dalam presentasi ini akan dibahas definisi SWOT, 4 strategi analisis SWOT, bagaimana cara menganalisis SWOT, dan manfaat dari analisis SWOT. SWOT itu sendiri adalah singkatan dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats atau ancaman. Analisis SWOT adalah suatu teknik analisis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh suatu organisasi perusahaan. Strategi dalam menganalisis SWOT yang pertama adalah mencocokkan kekuatan dengan peluang, atau disebut dengan Strength Opportunity atau SO, yang digunakan untuk organisasi untuk yaitu organisasi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Yang kedua adalah mengubah kelemahan menjadi kelebihan atau weakness opportunities WO, yaitu adalah cara organisasi dalam mengatasi kelemahan agar menjadi kelebihan. Yang ketiga adalah menghindari ancaman, yaitu cara strategi untuk menghindari suatu ancaman yang disebut weakness traits. Manfaat dalam menganalisis SWOT yaitu perusahaan dapat menentukan strategi yang lebih efektif. Yang kedua adalah perusahaan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang suatu situasi bisnis. Yang ketiga adalah peluang inovasi, yaitu mengidentifikasi peluang inovasi dan perbaikan. Langkah-langkah dalam menganalisis SWOT. Yang pertama, mengidentifikasi masalah, kekuatan atau kelemahan. Yang kedua adalah menentukan peluang dan ancaman. Yang ketiga, membuat matriks SWOT. Berikut ini adalah contoh dalam analisis SWOT. Misalnya kekuatan. Kekuatan perusahaan melihat bahwa tim manajemen memiliki pengalaman dan kompetensi yang baik. Yang kedua, kelemahan. Misal perusahaan mengalami ketergantungan pada suatu produk utama. Yang ketiga adalah opportunity atau peluang. Perusahaan melihat pasar yang berkembang untuk produk baru. Yang terakhir adalah ancaman. Perusahaan melihat persaingan ketat di industri. Implementasi analisis SWOT. Yang pertama, meningkatkan kekuatan, mengembangkan kekuatan yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, perbaiki kelemahan. Perusahaan mengatasi kelemahan untuk meningkatkan kinerja. Yang ketiga adalah memanfaatkan peluang. Memanfaatkan peluang pasar yang ada. Yang terakhir adalah mengatasi ancaman, mengambil langkah untuk menghadapi ancaman. Setelah kita menganalisis SWOT, maka perlunya kita melakukan pelaporan terhadap analisis SWOT, yaitu bisa berupa ringkasan mengenai hasil analisis SWOT, atau juga bisa berupa grafik dan diagram untuk memvisualisasikan hasil tersebut. Yang terakhir bisa memberikan kesimpulan dan rekomendasi atas analisis SWOT yang sudah dibuat. Kesimpulannya, analisis SWOT adalah alat yang efektif untuk memahami kekuatan dan kelemahan perusahaan serta peluang dan ancaman di lingkungan bisnis. Dengan menggunakan analisis SWOT, organisasi dapat membuat strategi yang efektif untuk tujuan bisnis. Analisis SWOT dapat membantu perusahaan atau organisasi dalam merumuskan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Analisis SWOT juga dapat memberikan gambaran memberikan perusahaan suatu gambaran dari 4 sudut dimensi, yaitu kelemahan, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Analisis SWOT juga dapat dijadikan sebagai rujukan dalam pembuatan rencana keputusan jangka panjang. Kemudian analisis SWOT juga dapat mampu memberikan pemahaman kepada stakeholders
yang berkeinginan menaruh simpati, bahkan bergabung dengan perusahaan dalam suatu ikatan kerja yang sama yang saling menguntungkan. Demikian penjelasan saya, semoga dapat dipahami. Terima kasih sudah menonton.